Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Seperti ini. Dan ketika ini bicara ya kita mungkin seperti ini ya Bu. Muter gitu. Tidak ada solusi juga. Lalu kemana kami akan teriak? Bahwa kami, baju yang namanya BUMN ini, nyatanya sampai detik ini kami lapar. Kemana kami harus teriak? Apakah surat kami ini tidak cukup mengadu? Sampai kami juga kami bersyukur pada saat ini kami beraudiensi dengan Ibu. Ini seperti harapan direksi kami, tolong bantu kami. Itu tanda keputusasaan. Dan kami saat ini, saya juga dari tadi tidak berkata-kata karena kami bersedih. Kemana kami akan bercerita? Kalau perlu, kami akan teriak. Akan teriak bahwa baju BUMN ini, yang kementerian ini, faktanya sampai detik ini kami tidak bisa berikan anak kami makan. Lalu apakah kami akan membunuh? Mungkin. Mungkin itu terjadi. Kenapa? Nggak punya uang. Oke, sabar kan itu ya. Sabar ya, jangan sampai terucap itu ya, nggak boleh. Iya, tapi itu mungkin saja terjadi Bu ketika ini tidak dapat tidak boleh perhatian. terucap seperti itu. Iya, maksud saya gini, artinya biar ini disampaikan gitu. Kami puji Tuhan sampai sekarang masih punya Tuhan. Kami percaya ada namanya Tuhan. Kayak itu tidak terjadi. Mungkin saya juga pernah bilang sama Pak Ani. Saya juga tidak bisa menyalahkan. Saya bilang, Bapak kalau saya kalungin celurit ke leher Bapak juga nggak akan bisa kasih kami duit. Itu yang terjadi. Makanya kami masih harmonis saja, tapi harmonis dalam keadaan ya kemana lagi? Gak mungkin kami diam Bu. Di belakang kami 1.100 orang berteriak, meskipun Bapak bilang mungkin pelaku kejahatannya adalah anggota serikat pekerja. Itu mungkin fair, maka hukumlah. Seperti itu kan, tindak pidanakan. Kami juga akan fair, silahkan. Seperti itu. Iya Bu. Ya, ini Bu. Artinya supaya ini serius gitu loh. Mungkin teriakan dari Bapak, direksi kami bilang, tolong bantu kami. Bantu kami. Kami juga akan melakukan, kalaupun akhir bulan ini tidak ada, jangan salahkan kami juga, kami kan melakukan sikap. Baik, oke. Kami akan bersuara lagi dengan teriak lebih kencang bahwa kami punya baju BUMN dan faktanya kami tidak bisa makan. Itu ya Bu. Ya, makasih Ibu SP dan Bapak Ibu semua. Artinya gini ya, kami di Kementerian Tenagakerjaan tentu juga mensupport ya, kami juga prihatin. Dan momen hari ini itu juga bagian dari upaya kami memberi perhatian gitu. Kalau kami tidak memberi perhatian, kita abaikan juga surat ini gitu. Tapi dengan upaya kita mengundang Ibu Bapak, kita undang perwakilan perusahaan, kita undang unit-unit terkait, itu apalah artinya gitu. Dan ini menjadi atensi Bu. Artinya kami Bu, mohon maaf ya, tidak hanya yang kita dapatkan atensi yang kami beri perhatian, bahkan yang tanpa atensi pun, kalau itu pun masuk ke kami, insya Allah kami bantu gitu loh. Tapi gini, kita momen di sini tentunya kita coba menggali lebih dalam, karena ini yang tentu akan bagian akan kami laporkan Bu kepada pimpinan. Nanti langkah-langkah apa yang Bapak Ibu harapkan, kemudian harapan dari perusahaan, harapan dari serikat pekerja, itu tentu akan kami suarakan di situ. Menjadi ini kan baru ketemu sekali Bu gitu loh. Tentu kan pimpinan kami juga belum tahu apa sih yang berkembang, tapi tentu terus terang Bu, saya selaku PLH, saya pun japri yang sama Bu Dirjen gitu loh. Sebegitunya beliau juga memberi perhatian. Bu Wiwi, malam-malam saya langsung telepon, dia langsung angkat. Bu Direktur saya coba koordinasi, beliau juga. Artinya apa? Ini bagian bentuk kami Bu, cukup prihatin atas kondisi ini. Sama lah ajaran agama kami Bu gitu ya. Jangan sampai upah itu tidak dibayar apabila sebelum keringat itu habis atau apa. Itu artinya apa? Sebegitu pentingnya gitu loh. Mereka sudah berkorban gitu ya, memberikan tenaga pengorbanannya, sedih gitu loh Bu. Kalau kami di posisi Bapak Ibu tuh akan merasakan hal ini gitu. Tapi tolonglah kita sama-sama di momen ini kita berangkat pada itikat baik gitu ya. Kita tidak karena kenapa ini menjadi harmonis ini kan bisa saling memahami ya, tapi tidak berhenti sampai di situ. Langkah itu yang Bu Wiwi katakan, apa langkah terdekat dan apa yang akan kita coba pantau. Kita pantau sampai Bu Wiwi menetapkan tanggal. Kalau tidak ada informasi kami akan telepon. Bayangkan Bu, itu bagian upaya kami untuk terus mengawal proses ini.
BUMN Farmasi Indonesia menunggak pembayaran gaji karyawan. Saat ini perusahaan masih mengumpulkan dana untuk membayar gaji tersebut. Sekretaris Perusahaan Indofarma Waryoko Sumedi menyatakan manajemen sedang berupaya untuk mendapatkan dana yang cukup untuk pembayaran gaji. Waryoko juga tidak merinci sejak kapan gaji karyawan belum dibayarkan. Kendati menunggak pembayaran gaji, perusahaan mengklaim telah membayar tunjangan hari raya secara penuh sejak 5 April lalu. Perusahaan sendiri saat ini berstatus penundaan pembayaran kewajiban utang sementara atau PKPU. Salah satu krediturnya PT Foresight Global mengajukan PKPU untuk Indofarma yang telah dikabulkan pada 28 Maret 2024 lalu. Waduh, ini serem. Kabur aja kita. Ayo pulang dulu. Jangan, tes nyali dulu. Nyali kita masih kuat? Masih? Masih? Sendal! Bagaimana? Masih bergerak? Tak boleh saya buka pintu. Pak Putri, ingat, jangan dikulitin. Jangan dikulitin. Lu masih baru keluar. Jangan panas-panas. Jangan ya. Pelan-pelan aja. Kita cuma mau latihan dada polisi yang tegar ini. Yang baru keluar. Dadanya tegas. Kita sentuh sedikit biar tambah kuat. Karena mereka akan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari keamanan, dari kerusuhan. Setuju? Kita coba lagi. Maju! Asik. Bapak-bapak jangan kasar. Bapak udah dibayar untuk pelan-pelan. Jangan. Bung Geis Khalifah dengan terang-terangan menyebut orang ini adalah penipu publik. Ngeri kali ini. Dan tentu tidak hanya sekedar menyematkan titel itu kepada Erick Thohir, tapi dengan disertai data-data dan fakta. Penipu publik itu bernama Erick Thohir. Nah, kita bahas. Benarkah apa yang menjadi fitnah? Menjawab hoaks Erick Thohir tentang tim Amin yang ia sebut akan bubarkan BUMN. Begini jawaban tegas Anies. Jelek banget deh. Dari Timnas Amin bicara BUMN dibubarkan jadi koperasi. Ya berarti ada 1,6 juta pekerja di BUMN berarti akan nganggur. Jadi pelepasan 1,6 juta dikala kita membutuhkan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan justru menambah isu pengangguran. Saya lihat juga di sosmed nih Pak Anies nih lagi dibilang Pak Anies lewat timnasnya pengen menghapus BUMN dan mengganti dengan koperasi kalau menang. Ya ini sepertinya ada yang perlu diluruskan nih Pak Anies nih. Bahkan sudah diberikan statement sambutan dari yang bersangkutan gitu. Bertanya, kalau BUMN dihapus, gimana nanti pegawainya? Gimana jutaan pegawainya? Silakan diluruskan Pak. Ini hoax atau benar nih kira-kira? Jadi gini, ada jenis informasi yang kalau kita mendengar sudah langsung tahu ini masuk akal atau tidak. Oke. Nah, kalau ada jenis informasi yang kita dengar tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan, maka yang memegang kewenangan tidak sedang menggunakan akal sehat. Kan kira-kira mana mungkin BUMN dihapus, mana mungkin. Jadi ketika kemudian itu malah Pak Menterinya yang ngomong, loh Pak Menterinya memang nggak berpikir kritis gitu. Di mana critical thinkingnya gitu kira-kira. Ini sebelum ngomong soal substansinya ya. Jadi ketika mendengar informasi itu kita bisa nakar, oh ini masuk akal atau tidak gitu. Ini jelas tidak masuk akal. Nah, apa yang terjadi malah justru harus ditata ulang. Kelihatannya BUMN kita ini sudah banyak yang
mengalami problem yang terlalu besar. Kita nggak usah bahas di sini problemnya. Nanti kita mengalami penambahan pikiran. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa itu tidak benar, itu fitnah dan fitnah yang tidak masuk akal. Kemudian kami ingin tegaskan, BUMN ke depan adalah BUMN yang menjalankan fungsi negara. Negara itu punya dua tangan. Satu namanya birokrasi, satu namanya korporasi. Yang disebut birokrasi itu kementerian, dinas, badan, itu birokrasi. Yang kedua namanya korporasi, BUMN, BUMD. Okay? Dua-duanya punya tugas melakukan pembangunan. Jadi badan usaha milik negara jangan dipandang sebagai badan mencari untung bagi negara. Negara tidak bekerja mencari untung.